Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, terima kasih sudah mengklik video ini dan semoga semua dalam kondisi yang sehat walafiat dan makin dimudahkan terus segala urusan serta dilimpahkan rezekinya. Tidak lupa kita berdoa semoga kita semua dilindungi Allah SWT dimanapun kita semua berada. Amin ya rabbal alamin. Ya, sambil kita sama-sama di sini melihat kembali bagaimana progres dari pencapaian sirkuit MotoGP Mandalika dari hari ke hari dan gelaran World Superbike atau WSBK di sirkuit Mandalika, Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat pada 19 sampai 21 November 2021 nanti semakin kian dekat, dan penyelenggara dan pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat memastikan segala hal yang terkait penyelenggaraan event otomotif internasional ini selesai 100% pada bulan Oktober 2021 ini. Ya, selain kesiapan sirkuit, pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat juga memastikan kesiapan menyambut kedatangan penonton domestik dan mancanegara. Dukungan darat, laut, dan udara untuk penonton World Superbike ini, Nusa Tenggara Barat sudah siap 100% dan ini sudah bisa kita lihat hasilnya dengan dukungan darat yang dimaksud tersebut untuk lalu lintas penonton. Saat ini telah disiapkan 180 shuttle bus. Dan 180 shuttle bus yang ada di setiap pintu masuk ke Pulau Lombok dan rute dukungan darat dengan shuttle bus yang disertai jadwal sudah jelas, sehingga mempermudah penonton untuk mengatur waktunya. Dan sirkuit Mandalika sendiri jelasnya saat ini sedang pengerjaan pit stop building serta race control area yang masih terus dikebut penuntasannya. Dan dalam 10 hari sudah bisa fasilitas pendukung tersebut diselesaikan untuk disiapkan. Sementara itu, dukungan yang lain, ya, Ketua Gabungan Pengusaha Nasional Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan atau GAS Pasdat Cabang Lembar, Denny F. Anggoro menyatakan untuk angkutan laut bagi penonton sudah disiapkan dengan jadwal yang sangat penuh. ...26 kapal penyeberangan dari Padang Bayi menuju Lembar dan sebaliknya ini sudah disiapkan dengan fasilitas dan kapasitasnya. Dan Bali diperkirakan sebagai pintu masuk penonton domestik maupun mancanegara. Dan jadwal pelayanan operasional kapal bisa 12-18 kali pemberangkatan dalam sehari, bahkan bisa terhitung dalam setiap jamnya. Dan pelayanan operasional kapal ini lanjutnya tergantung dari kebutuhan dan tinggal menyesuaikan jadwal saja. Ya, di tempat yang terpisah, Communication Relationship Stakeholder Management PT Angkasa Pura atau AP1 Lombok International Airport, Arif Haryanto mengungkapkan pihaknya sedang fokus pada pengerjaan untuk perpanjangan runway dan fasilitas kargo, yang mana saat ini untuk runway sendiri sudah mencapai 99%, sedang untuk fasilitas kargonya baru 96% lebih, sedangkan pengerjaan pokok untuk keduanya bisa diselesaikan dalam waktu yang tidak terlalu lama. Jadi semua fasilitas pendukung tersebut, baik itu transportasi udara, darat, dan laut, ini sudah sangat siap untuk menyambut kedatangan penonton World Superbike. Dan penonton World Superbike diprediksi bisa mencapai 30.000 yang akan datang pada akhir November nanti.
Ya, diprediksi untuk hadir sekitar 30.000 lebih penonton. Itu juga untuk penanganan dan penerapan protokol kesehatan saat event berlangsung harus ketat. Jangan sampai gelaran event balapan itu nantinya justru merugikan masyarakat dari aspek kesehatan, karena bagaimanapun keselamatan masyarakat tetap yang utama. Adapun diminta untuk sirkuit Mandalika, kesiapan Medical Center Sirkuit Internasional ini pada Oktober ini diminta untuk pelayanan screening untuk penonton yang datang terus diperbanyak. Jangan hanya terpusat di satu tempat saja yang justru bisa memicu antrian atau kerumunan nantinya. Dan bila perlu disebar di sekitar area sirkuit supaya proses screening juga bisa cepat. Kuncinya sekarang sistem screening harus bagus, karena itu juga akan sangat menentukan kualitas pelayanan kita. Dan ITDC sendiri saat event balapan berlangsung nantinya, pihaknya menyiapkan 5 pos besar untuk proses screening, dan di situ nantinya akan disiapkan pelayanan untuk tes swab antigen hingga RT-PCR, bahkan jika diperlukan fasilitas vaksinasi untuk para penonton juga. Itu semua dilakukan sebagai upaya antisipasi dan pengendalian penyebaran COVID-19, mengingat event balapan tahun ini digelar di tengah pandemi COVID-19 masih berlangsung, sehingga harus ada upaya-upaya antisipasi, dan kita akan siapkan semuanya agar penonton benar-benar merasa aman dan nyaman. Dan sekarang kita sudah melihat progres di sini. Masih pengerjaan untuk garis curve pada tikungannya pertama di sebelah kiri dari trek utama ini. Tinggal sedikit lagi akan tuntas, masih ada beberapa titik saja yang belum dikerjakan, dan pengecatan bisa dilakukan segera begitu dituntaskan curve semua. Dan ada kabar menarik juga yang bisa saya bagikan ke teman-teman, kalau ada disediakan sejumlah tiket gratis buat para penonton WSBK nanti. Kita tahu balapan perdana yang dimaksud adalah Idemitsu Talent Cup IATC 2021 yang akan digelar tepat sepekan sebelum WSBK, yakni pada 12-14 November 2021, dan kabarnya akan ada tiket yang bisa dibagikan secara gratis. Ya, insya Allah ini ajang pembuka di sirkuit Mandalika untuk kemudian seminggu menjadi host dari World Superbike di tanggal 19 sampai 21 November 2021, dan balapan ini diikuti oleh pembalap-pembalap junior yang akan menjadi pembalap masa depan di MotoGP. Dan kita akan memberikan tiket gratis dari MGP untuk semua vaksinator di NTB yang telah berjuang siang dan malam untuk memperjuangkan agar vaksinasi di NTB terus meningkat sehingga mencapai 70%, dan sehingga kita akan berada di level 1 dan siap menjadi tuan rumah event internasional ini. Adapun tiket gratis yang disediakan 20.000 tiket untuk pelajar SMA dan SMK, dan agar merasa kita memiliki terhadap event ini terasa di hati kita. Sementara itu, selain menggelar Superbike dan Idemitsu Asia Talent Cup, Mandalika juga dijadwalkan menjadi seri kedua pada MotoGP 2022, tepatnya pada bulan Maret mendatang. Namun tanggal resmi untuk gelaran MotoGP ini masih belum dipastikan.
Ya, barusan kita sama-sama melihat bagaimana progres dari pengerjaan area tribun yang berada di sisi timur di tikungan yang kelima menuju tikungan yang ketujuh dari sirkuit Mandalika di sisi selatan ini. Dan di depan kita menuju ke tikungan yang ke-8 masih terpantau satu titik garis curve atau curve area yang belum dipasangkan. Jadi insya Allah dalam 1-2 minggu ke depan curve sudah jadi dan sudah dicat kondisinya. Sekarang kita berada di tikungan yang ke-9 untuk memantau menuju tikungan yang terakhir dari sirkuit Mandalika. Ya, progres dari tikungan ke-9 di sini sudah selesai pengerjaan, baik itu di track lane, curve, lalu gravel bed, dan juga area rumput yang ada di sisi kanan. Persisnya di pojok tikungan ke-10 terus diupayakan untuk penuntasan dari penanamannya. Dan terlihat di depan sini untuk pengerjaan bagi Pertamina sebagai sponsor utama dari pembangunan lintasan di sirkuit Mandalika ini terus dituntaskan bagian dari billboardnya. Kita akan menikung ke kanan di tikungan ke-10 dan masih kondisi terbang yang rendah untuk sama-sama melihat bagaimana tekstur dari aspal track di sirkuit Mandalika ini. Ya, jadi progres yang bisa kita pantau sepanjang waktu atau sejauh ini untuk pengerjaan dari track lane sendiri sudah tuntas 100%, untuk curve sendiri masih 70-an%, lalu run of aspal sudah 100%, run of gravel sudah 99%, dan area run of grass atau area rumput masih 98%. Dan seperti yang kita tahu, untuk virtual assessment yang sudah dilakukan sejak homologasi secara virtual dari akhir Agustus lalu sampai sekarang, komunikasi dari MGPA dengan FIM dan Dorna untuk terus memonitori tahap finishing yang ada di sirkuit Mandalika, titik mana yang harus dirubah dan titik mana yang terus ditingkatkan, dan komunikasi terus berlanjut sambil menunggu homologasi yang akan dilakukan secara langsung seperti inspeksi pada April lalu. Ya, di tikungan ke-13 di sini sebelah kanan barusan kita melihat dari tikungan yang ke-12 untuk pemadatan dari subgrade atau agregat di bawah sebelum lapisan untuk gravel bed. Ya, selain kita sudah memantau beberapa titik curve yang belum mulai dikerjakan atau yang masih dikerjakan, di sini sekarang masih ada progres untuk pencucian atau penyiraman pada curve sendiri, hasil debu atau hasil yang saat dikerjakan kemarin untuk agar terlepas dan tidak masih menempel pada curve sendiri. Jadi dengan kondisi air bersih dilakukan penyiraman di sini untuk menghilangkan debu atau beberapa titik-titik untuk beton atau cairan-cairan cor di sini yang bisa dibilang sedikit belepotan dan harus dibikin bersih agar siap dilakukan pengecatan. Jadi pengecatan sudah kita bahas akan dilakukan secara sekaligus atau secara satu waktu dan kemungkinan akan dilakukan pada pertengahan bulan ini.
Ya, di depan situ masih terlihat sejumlah para pekerja yang masih menuntaskan pengerjaan curve dengan tangan tanpa mesin. Jadi secara manual memang dilakukan untuk pembuatan curve di sini agar hasilnya maksimal dan sesuai dengan standar yang sudah ditentukan. Dan kita melanjutkan pantauan menuju tikungan yang ke-15 dari titik tikungan yang ke-14 ini. Ya, sedikit sudah tidak ada pengerjaan lagi menuju ke tikungan yang ke-15 kecuali dari penyempurnaan area rumput yang ada di sisi kanan ini dan juga pengerjaan di beberapa titik, yaitu ya masih di sini di bawah yang ada kotak masih belum dilakukan pengancoran untuk curve. Ya, kemarin masih ada yang komentar kenapa aspal tidak hitam, dan jadi memang aspal di sini diperuntukkan berwarna seperti ini karena dari bahan campuran dan memang memiliki kualitas yang sangat beda dari aspal yang hitam. Ya, warna dari aspal di sini tidak menjadi faktor masalah. Tapi yang penting adalah lintasan atau trek utama dari aspalnya sesuai dengan standar FIM. Ya, terlihat sekali barusan penggalian untuk garis curve yang terakhir di sisi kiri dari tikungan yang ke-17 di trek sirkuit Mandalika ini. Oke, teman-teman, mungkin ini saja dulu yang bisa saya bagikan pada video kali ini. Mohon maaf kalau ada kekurangan dari narasi maupun visual, dan terima kasih sudah menyimak sampai akhir durasi. Dan untuk perkembangan selanjutnya dari sirkuit Mandalika, kita akan sama-sama mengkawal dan terus memantau bersama. Terima kasih ya sudah menyimak dan selamat beraktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.